Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Lela dari Rumah Madutan Jambi atau PT Cipta Laba Berkah. Untuk proses kita, pengembangan kita, tantangannya ya. Kalau dari sisi tantangannya itu ketika kita mengalami pastinya panceklik. Situasi hujan, nah itu sangat-sangat krusial sekali, biaya membengkak pasti, namun produksi kita terhambat. Nah itu suatu tantangan dan iklim itu sesuatu yang memang tidak bisa kita elakkan gitu. Kemudian kalau untuk dari sisi masa depannya, ke depannya, goals-nya itu kita harus memang benar-benar menjadi peternak yang berkualitas dalam proses panen, kemudian proses pasca panen. Yang tantangan kami di Jambi itu, madu Jambi itu disebut orang madu tape, dan ya boleh dikatakan kawan-kawan dari Jawa pun mengatakan madunya tidak disukain karena yaitu tadi proses panen dan pasca panen itu yang menjadi permasalahannya dari kawan-kawan kita di sini masih awam. Nah, PR kami disitulah berperannya menyampaikan, mengedukasi kepada teman-teman di sini bahwa begini loh proses panennya, begini loh proses pasca panen, dan ini pun kami dapatkan dari Pak Mahani tentang standarisasi nasional kita, bagaimana sih panen yang lestari itu, bagaimana panen yang baik itu sesuai dengan standar. Bu Chandra, kalau tidak salah sudah berapa tahun ya mulai kegiatan perlebahan ini? Dari 2001, Pak. Wih, luar biasa. Sudah 20 tahun ya. 20 tahun sudah perjalanan yang luar biasa nih. 2021 masih dengan jenis, kalau tidak salah, dengan Dorsata, Bu ya? Iya, Pak. Dorsata itu Selang ya. Oh ya, di Selang ya. Waktu itu apa namanya, bisa tertarik dengan kegiatan perlebahan, bagaimana ceritanya, Bu? Awalnya coba-coba, enggak, Pak. Jadi awalnya itu karena ada pesanan dari Jogja, dari adik. Nah, dari situlah kita berawal, ternyata banyak, potensinya besar. Cuman pada saat itu kan kesadaran masyarakat untuk sehat dengan minum madu kan masih jauh sekali ya Pak Didi, dibandingkan sekarang COVID sekarang ya. Nah, jadi cobalah kita nge-branding. Selama ini kita kan dapat madu itu yang ya botolan bekas-bekas, minuman yang lain gitu. Nah, ini coba kita up, kita nge-branding. Alhamdulillah jalan. Awalnya kita mulai nge-branding itu di bandara, kita taruh Bandara Jambi. Berarti semula ini Bu ya, apa namanya, membeli madu yang botolan tadi itu berarti ya, awalnya ya? Iya, tahap awalnya itu nyoba. Ternyata masih belum berhubungan langsung dengan peternak lebah yang di lokasi gitu, belum ya? Enggak Pak, itu langsung. Langsung ke lapangan ya. Okay. Iya, langsung ke lapangan. Kemudian coba kita setiap tempat itu coba kita datangin, kita survei dulu proses pemanenannya gimana di mereka. Kemudian kita coba compare, ya googling lah, pada masa-masa itu kan memang masih terbatas ilmu ya Pak. Coba kita googling, browsing, dapat proses itu bagaimana. Untuk di lebah Dorsata itu pemanen yang baik, yang layaknya itu bagaimana. Berarti 2001 itu mulai terus langsung apa namanya, dalam jumlah banyak atau mungkin masih sambil belajar bertahap, apa namanya, sedikit begitu? Langsung banyak itu Pak. Di 2001 itu dia main sampai kita dulu itu sempat pernah dapat 1 bulan tuh saking melimpahnya 24 ton sebulan pernah. Sebulan ya? Berapa lokasi itu? Berapa ton itu? Itu 1 kabupaten. Soalnya dulu pemainnya kan nggak ada. Ya.
sendiri memang gitu. Palingan orang jual yang masih bingung gitu. Kadang kan cuma untuk minum sendiri, masyarakat di sekitar hutan itu gitu. Belum sampai sejauh untuk menjual keluar Jambi atau Jambi gitu. Kalau 20 ton itu berapa pohon sialang, Bu, itu? Itu kurang lebih ada 10. Oh, 10 aja udah dapat sebanyak itu ya? Wah, biasa. Satu pohon itu dia punya ada berapa ini ya koloni gitu Pak, berapa sarang gitu. Banyak cabang-cabang karena kan pohonnya gede. Kalau di Jambi dibilang orang itu pohon sialang itu. Karena ada lebahnya, pohon yang gede, tua, udah lama, terus dihinggapin lebah dorsata, kayak disebut sialang oleh penduduk masyarakat suku anak dalam Jambi gitu. Oh, sampai ke suku anak dalam ya? Iya Pak. Dalam perjalanannya Bu, apa namanya yang paling banyak berapa pernah panen? Itu kan 2001 awal masih sampai 20 ton. Apakah pernah sampai lebih dari itu per bulannya? Enggak Pak. Itu sampai ya? fixnya segitu sih Pak. Iya. Kalau kesini ya makin sulit. Makin sulitnya karena apa kira-kira? Kayaknya vegetasi lah Pak. Jadi gini, untuk koloninya kalau dilihat dari sarang itu, cerita dari kawan-kawan yang masih aktif di Apis dorsata itu, sarang itu gede-gede dapat, gede-gede pintu. Hanya saja madunya itu paling setengah botol marjan gitu dapat. Oh, sayang sekali ya. Iya, jadi kalau ditarik dari logika, itu sepertinya di Jambi kan sawit banyak ya Pak. Nah, jadi untuk regenerasi banyak, untuk nektarnya berkurang. Ya. Kan kebun sawit makin banyaknya dibuka. Iya, nah polen banyak. Nah, hanya saja dari sisi nektar agak berkurang, ditambah lagi sekarang kan dari Sinarmas akasia itu ada yang diganti dengan eukaliptus. Sedangkan eukaliptus itu berbunganya paling 4 tahun baru berbunga, namun di tahun keempat biasanya udah mulai dipanen pohon. Iya Pak, gitu sih. Jadi sampai sekarang ini masih tanda tanya juga sih, kenapa sampai dia punya sarang gede. Ya. Waktu itu kita nggak pernah berpikir ya. Berarti kan sumber polennya melimpah sehingga dia populasinya banyak. Iya. Iya, kalau dari logika kan seperti itu, Pak. Iya. Gitu. Kalau dalam perjalanannya sekarang kan sudah ke Mellifera ya. Selain ke Pak. Mellifera ini sebelumnya pernah coba-coba jenis lebah yang lainnya, Bu? Kalau cerana udah Pak, udah banyak habis. Oh begitu. Pernah punya berapa koloni di cerana itu? Cerana sampai 200 koloni. 200 koloni. Tapi produksinya tidak seperti yang diharapkan ya. Cuman vegetasinya itu kayaknya daerah kantongnya itu namanya daerah Nipah kalau di Jambi. di Nipah. Arah timur. Nah, di situ banyak sih Pak yang namanya cerana, kantongnya betul. Di sana pohon kelapa, pinang. Sekarang udah banyak yang nanam ini ya Pak, sawit. Kalau dulu banyak sih dari kelapa itu bunga-bunganya. Sekarang kan kelapa itu udah tua-tua, tidak ada regenerasinya. Jadi hanya bisa breeding aja Pak. Tapi kalau untuk nektar, nah saya temuin waktu itu pas di Purwigo Ika kita sama Bu Aras riset ya untuk cerana tahun lalu, dataran dan dataran tinggi di Kerinci itu potensi banget tuh kalau cerana. Nah udah gitu kami main kalau untuk pelulut kita dari 2014 tuh belajar. Juga.
ya sama inget ya sama Mas Seno dari Jawa Tengah. Belajar pertama pakai lepisa, dikirimin pakai bambu, gimana mindahin apa segala macam. Kemudian coba ngebolang lah, nyari-nyari itu kan. Waduh, ternyata banyak ditebangin kalau mengambil koloni-koloni kelulut itu. Nah, itu yang kita stop. Akhirnya kita shiftnya ke Biroy. Sampai sekarang masih Pak Biroy. Jadi masih Biroy, tapi masih komersialnya masih ke arah melifera ya. Melifera Ya, tahun berapa mulai Bu ya? Tahun 2020 awal. 2020. Februari. Itu kan mulai komersialnya itu ya? Iya, tapi kalau untuk trialnya? Untuk trialnya itu dari 2014 beli 4 kotak, ya. Pakai Garuda, ongkos kirimnya naik pesawatnya lebih mahal daripada koloninya. Sampai sini hancur, untuk dihancur-hancurin untuk belajar gitu. Kalau sekarang total kira-kira di daerah Jambi itu ada berapa banyak koloni melifera Bu ya? Ribuan itu Pak. 100.000 ada kira? Kurang lebih bisa segitu Pak. Karena orang Jambi kemarin di awal tahun 2020 mulai istilahnya marak itu. Kayak gimana ya, euforia sekali untuk berinvestasi ke melifera. Nah, kesini-sini dengan penurunan. Ini suaranya tadi agak hilang Bu. Jadi banyak yang berinvestasi di habis melifera, tapi kondisinya sekarang menurun begitu ya? Iya. Itu karena ya karena itu tadi edukasi tadi Pak. Tapi, ada yang kurang edukasi, kemudian ada yang salah edukasi. Oh, begitu. Nah, iya. Nah, tentunya kedepannya PR edukasi ini sangat krusial ya bagi teman-teman di Jambi ini. Nah, kalau dilihat dari kondisi yang seperti sekarang ini, kedepannya masih kira-kira masih terus bertambah koloninya di daerah Jambi ini, diperkirakan. Kayaknya kalau koloni bertambah lah Pak, dari breeding lah, gitu kan. Tidak lagi beli dari Jawa. Udah mulai diajarkan breeding bagaimana dengan kawan-kawan masyarakat di sini, gitu kan. Jadi problemnya itu Pak Didi perlu diketahui, mindset kawan-kawan di sini tertanam itu tentang feeder. Nah, sedangkan feeder itu kalau kita meluruskan itu wajib ada. Kenapa? Bukan hanya sekedar tempat ini ya, bukan sebagai untuk makan tambahan, kan sebagai penghangat juga ya Pak ya. Ya, kalau feedernya belum penuh kan dia sebagai tepiannya dia. Iya. Nah, jadi di kala musim hujan 1 minggu itu kawan-kawan pada ngeluh nih, lebahnya mati juga ya keracunan. Enggak, kenapa keracunan? Saya bilang mereka beranggapan lebahnya mati karena kurang pakan itu di saat hari hujan. Mereka pikir keracunan Pak, gara-gara sinar mas nyemprot, padahal tidak. Tapi kalau dilihat dari penggunaan pestisida di sana kan kemungkinan keracunan juga ada juga Bu ya? Kalau pestisida enggak, karena apa? Hutan semua sih Pak. Oh, hutan semua. Oke. Terus tanaman yang mau dipanen itu kan bukan berbentuk buah-buahan ya, bukan perkebunan yang sayur atau buah-buah yang dimakan ya, gimana ya? Kalau sawit itu paling orang mupu. Kadang-kadang juga ada penyemprotan sih, tapi mereka kan lebih terjadwal ya, tidak seperti yang tidak. Penyemprotan itu ada masanya, mungkin ketika mereka mengalami sakit gitu ya sawitnya. Tapi kalau akasia itu biasanya kalau udah di atas 3 bulan itu tidak ada lagi masalah, kecuali kalau ada memang hama. Ada hama langsung difogging gitu ya? Iya. Tapi jarang.
mereka kan juga biasanya kan dalam hanya masa tertentu saja, tidak setiap saat ya. Iya. Nah, kalau dilihat seperti itu berarti kan potensi untuk pengembangannya kan masih luas ya. Nah, kalau Ya. dilihat dari potensi tanamannya sendiri, Bu, tanaman akasia yang ada di sana, peluang untuk pengembangannya juga masih tempat-tempat yang belum ada lebahnya masih memungkinkan ya? Masih Pak, masih banyak. Cuman ya tergantung balik lagi kita bagaimana kerjasama dengan pihak perusahaan kayak Sinarmas itu gitu kan. Ya negosiasi yang baik lah. Kalau dari Sinarmas ada dukungan, Bu, selama ini? Sejauh ini ada, gitu. Pak. Apa aja ada, bentuknya? Pak, sejauh ini. Sejauh ini kita dengan mereka ada pembinaan ke masyarakat sekitar hutan WKS itu, yaitu masyarakat peduli api, kemudian masyarakat sekitar daerah aliran sungai, gitu ya kan. Nah, kemudian ini masyarakat yang konflik dengan gajah. Biasanya masyarakat itu dikasih kegiatan CSR berbentuk nanti bantuan lebah, kemudian pelatihan dan peralatan. Nah, nanti dengan kita lah pelatihannya, pendampingannya sama kita. Berarti secara formal punya kerjasama ya dengan WKS ya, dengan perusahaan tersebut. Iya, Pak. Mereka kan juga mengembangkan di teknologi breeding jenis tanamannya atau variannya kan juga banyak mestinya itunya. Iya. Nah, kalau melihat sekarang madu kan udah lumayan yang di Jambi ini. Dan teman-teman juga karena pasokannya madunya semakin banyak begitu. Kalau melihat potret seperti ini kira-kira ke depan bagaimana gairah teman-teman untuk tetap petani lebah gitu? Kalau sejauh ini gairah teman-teman petani lebah ya udah jalan ya terus, Pak. Gitu kan. Ya. Cuman memang mereka kan kebentuknya di pemasaran. Ya alhamdulillah dari sisi pemasaran kita ya namanya pemasaran itu memang nggak bisa cukup puas yang saat ini, memang harus terus kita gali ya, Pak. Nggak bisa cukup ya udah sih, nggak bisa. Iya. Dan tidak bisa instan ya, seperti kalau madu kan sekarang terlebah besok panen masih memungkinkan 2 minggu 3 minggu gitu ya. Iya Pak, gitu. Ya semuanya berproses Pak. Ini seperti sekarang ya kayak kita belum bisa panen, kondisi seminggu ngisi 2-3 hari hujan ya udah dimakan sama lebah gitu. Namun karena kita ada kerjasama dengan kawan-kawan peternak yang lain, kita bisa ambil dari mereka gitu, dan kita membantu pemasaran buat mereka juga. Kalau ini kita selain bicara lebah, sekarang kita lihat, kalau saya lihat itu kan beberapa kali melihat tampilan Bu Chandra ini di dalam berbagai event binaan seperti dengan BNI, kemudian dengan Bank Indonesia, terus dengan ini memang intens ya, ada kolaborasi dengan berbagai perusahaan itu ya Bu. Sejauh ini kan kalau mereka ada event kita coba ikut. Awalnya itu karena kita masuk dalam 8 kategori UKM unggulan Kota Jambi, Pak. Jadi biasanya ada hal-hal yang kayak gitu, ada event-event pasti ngikut gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini sudah jadi madu honeycomb itu jadi ikon Jambi oleh Bapak Gubernur itu untuk oleh tamu-tamu. Kemarin pas ulang tahun kemarin itu ya eventnya. Iya, benar Pak. Tahun Jambi. Ya. Kalau dengan kan pernah ikut pelatihan, misalkan pelatihan ekspor gitu ya, pelatihan membuat kemasan, itu aktif dicari atau memang dari lembaga-lembaga pemerintah ini juga aktif juga untuk terjun ke bawah? Ada sebagian yang dicari, ada sebagian memang direkomendasikan dari dinas setempat. Karena sudah terregister di dinasnya ya. Iya, gitu. Yang kalau ini nanti berlebaran nanti registernya di dinas apa, Bu? Biasa peternakan, Pak. Oh, di peternakan ya.
Ya, tapi tetap aja kalau untuk event-event itu kita tetap ke Dinas Perindak, Pak. Oh, Perindak. Berarti juga Iya, terinput di datanya di Perindak juga berarti. Iya, itu tetap di Perindak itu harus wajib ikut juga. Kalau saya perhatikan juga dengan PLN juga ada, Bu ya? Sama PLN ada, Pak, binaan. Jadi kita sama PLN itu sejauh ini kita jadi binaan PLN dari tahun 2019. Nah, di mana di situ ada program PLN itu TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, alhamdulillah kita kemarin di tahun 2021 untuk Lokal Hero juara 3. Kemudian untuk tingkat TJSL-nya sendiri itu dari binanya unitnya itu juara 1 untuk unit Sebaksel se-nasional. Kemudian untuk rumah kreatif BUMN-nya juga dapat juara 1. Nah, kalau dari PLN sendiri itu memang kita didampingin selama 5 tahun ke depan gitu. Dipantau terus dan program kita terus itu konsultasi terus sama pihak pembinaan gitu. Itu binaannya dalam apa yang di-coach sama dengan PLN itu? Dari PLN sendiri juga sama kayak Sinar Mas tadi. Tadinya kita kan setelah kita didampingi mereka tanggung jawab sosial itu tadi terhadap lingkungan. Nah, dampaknya kita itu ke lingkungan itu apa? Sejauh ini kita ada pembinaan juga. PLN punya binaan yang lain nih seperti yang pernah dari Palembang itu Madu Cadas itu tuh binaan kita, Pak. Oh, gitu ya. Kenapa PLN kasih mereka madu melifera? PLN takut tidak mau ada resiko mereka manjat cadas-cadas itu. Makanya dialihkan ke melifera. Nah, kita ada pembinaan ke pihak masyarakat di sana. Kemudian ada lagi di tempat yang lain. Jadi kerjasamanya ruang lingkupnya kita udah menyebar gitu. Udah istilahnya menularkan juga ke yang lainnya. Dari sisi branding, posisi seperti itu berarti menguatkan branding yang apa namanya, yang Ibu bawa berarti ya? Iya, yang memperkuat positioning lah Pak, sama branding kita di Madu CLB, bahwa kita Madu CLB punya rumah madu hutan Jambi, tapi kita masih tetap di bawah APIDA, API tetap gitu. Ya, memang ini sangat menarik sekali ternyata kita untuk bisa apa namanya lebih maju begitu ya, tidak hanya pada diri kita sendiri, ternyata banyak bantuan-bantuan atau ruang-ruang untuk kita bersinergi dengan para pihak sehingga kita bisa terbantu dengan lebih baik gitu ya. Jadi kalau ini dipotret yang lebih besar lagi, tentunya kawan-kawan yang juga bergerak di berbagai kegiatan bidang usaha tentunya untuk membesarkan usahanya tidak bosan-bosannya selalu memperbaiki diri, kemudian juga meningkatkan kualitas layanan dan produknya, kemudian bersinergi dengan para pihak. Ini sangat luar biasa sekali ini. Kemarin sampai datang mencari markas ya ke ini Mandalika yang kemarin tuh. Iya Pak, itu dari ini juga dinas yang difasilitasi oleh Kementerian Koperasi untuk tempat, terus untuk akomodasi segala macam kesannya dari PLN kita di support gitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya kegiatan event di Mandalika itu ada dampak lah untuk paling tidak kita nge-branding kita perluas gitu pasar kita. Apresiasi pas di Mandalika para pengunjung bagaimana? Jadi ketika kita perkenalkan madu Akasia Tropicata itu efektif karena biasanya selama ini madu ya manis, flat manis aja gitu ya. Warnanya kuning dan rasanya manis. Nah ini ketika mereka cicip beda ya madunya. Ya salah satunya Presiden Grab ya, Presiden Grab juga
nyicipin honeycomb itu, oh beda madunya gitu. Tapi Dorna nggak itu ya, yang nyicip ya? Enggak nyicip Pak. Bu Hadi Pak, Bu Hadi istri Pak Hadi Panglima, Oh ya mantan Panglima ya. Jadi Bu Hadi yang malahan lebih efektif lagi ngeborong. Dia minta kalau bisa hari itu 50 box untuk honeycomb. Waduh, mana ada gitu. Emang luar biasa ya. Ini event yang paling dekat ini mungkin kalau bulan Agustus bisa hadir di Apomundia Bu di Turki, saya kira juga luar biasa nih. Jadi ya, membuka peluang pasar. Kalau misalkan kita tidak bisa pergi sendiri, tentunya kan seperti tadi itu bagaimana bisa terbang ke Mandalika, ternyata juga banyak supporter gitu ya. Karena tentunya yang ingin memajukan daerahnya, ingin memajukan Indonesia tidak hanya kita sendiri dan banyak pihak ingin memajukan bangsa bersama-sama. Mudah-mudahan peluang ini bisa ditangkap nih. Masih berapa bulan lagi? Agustus, sekarang bulan 4, bulan 5 ya, masih ada beberapa bulan lah Bu. Belum dikirimin Pak Didi tuh flyer. Oh belum ya? Oke. Nanti saya atau formal aja mungkin ya. Saya kirim undangan begitu supaya kan di situ boleh, ada Pak. ini lebih bisa di elaborasi lebih lanjut lagi. Siap. Di Rusia ya Pak? Bukan di Turki, di Rusia tidak jadi. Di Turki jadi. Iya. Tahun 2017 sudah pernah di Turki, sekarang kita ke Turki lagi. Menarik sekali sih. Di sana juga belajar karena salah satu negara yang penghasil dan peternak lebah yang paling besar di dunia, termasuk Turki salah satunya, 10 besar yang nomor 4 kalau tidak salah. Jadi bisa kalau ke sana bisa disempatkan juga nambah lah atau di sela-sela dari kegiatan itu main ke tempat-tempat peternak lebah di Turki. Saya luar biasa sekali sana. Ya, unik dia ya Pak di sana. Bulat itu ya di Turki itu ya. Di Turki ada pollen pinus, kemudian ada madu dari pinus juga, ada madu honeydew di sana banyak juga. Terus akasia, tapi akasianya akasia bukan seperti di kita ya, itu sudah akasia. Ya. Nah mudah-mudahan kita banyak belajar dari teman-teman yang lainnya. Mungkin terakhir Bu Chandra, harapannya untuk Jambi ini kira-kira bagaimana nih dari perlebahan ke depannya? Ya, harapan kita Jambi tetap perlebahan Jambi tetap hidup, tetap beregenerasi, kemudian mengikuti era saat ini yaitu milenial ya. Kalau bisa perlebahan di Jambi dan Indonesia mengikuti zaman lah, baik dari digital maupun dari semuanya gitu. Karena jangan sampai tertinggal tergeruskan. Apabila lebah tidak ada, kita tahu sendiri nanti apa yang terjadi. Nah mungkin ini pesan buat teman-teman para pelaku perlebahan di Jambi untuk kedepannya. Tadi kan sudah harapannya, pesannya apa nih kepada teman-teman para pelaku usaha di perlebahan di Jambi? Untuk teman-teman pelaku perlebahan di Jambi, yuk mari sama-sama solid kita, terus kita mau bergerak di perlebahan itu di bidang apa, lebih spesial kita di mana ya Pak? Itu sih Pak. Ya, lebih spesial itu diproduksi madu apa gitu maksudnya atau gimana? Iya, dia ahli braiding kah, dia ahli buat oil gel kah, gitu. Jadi sudah mulai diarahkan ke diversifikasi ya? Iya. Ya. Saya kira itu yang pesan yang cukup simpatik sekali agar kedepannya kita juga sama-sama bergerak memanfaatkan potensi perlebahan ini sebagai sumber ekonomi barangkali. Yang kedua, momen yang buat BIDE ini kan selamatkan lebah dunia, karena tanpa lebah ternyata dunia juga tidak bisa hidup seperti sekarang ini. Nah, mudah-mudahan dengan kita bergabung perlebahan akan memberikan harapan-harapan baru bagi teman-teman di lapangan dan di para penggiat yang lainnya begitu ya. Terima kasih Bu Chandra atas partisipasinya hari ini.
Terima kasih Pak Semoga Didi. selalu sukses dan perlebahan di Jambi semakin jaya. Teman-teman di para peternak berlebah semakin giat. Para pencinta perlebahan juga semakin lebih mengenal lagi perlebahan di Jambi ini karena potensinya lebih daripada yang kita bayangkan sekarang ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.